Pada pertemuan kali ini Ibu nanti akan membahas tentang dalil-dalil akidah, ya. Sebelumnya Ibu akan memberitahukan pada kalian tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam, sirat, surga dan neraka. Itu tujuan pembelajaran pada materi akidah Islam. Sudah dibuka bukunya? Ya. Pada pertemuan kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca materi tentang dalil, ya, dalil-dalil akidah Islam. Sudah dibaca belum? Sudah, ya, alhamdulillah. Ya, untuk menguji tentang pengetahuan membaca kalian, Ibu akan sedikit memberikan pertanyaan, ya. Ya. Pada dasarnya tujuan dasar dari akidah Islam itu, kalau dalil-dalil berarti dasarnya adalah apa? Dasar dari akidah kita sebagai muslim itu akidahnya dasarnya apa? Al-Quran dan Al-Hadis, ya, dua itu. Nah, dalil-dalil tersebut mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya, adalah dalil tentang ketuhanan, ya. Dalil tentang ketuhanan, ada yang tahu nggak pada Quran surat apa? Ya, oh masuki dulu. Ya, yang lainnya mendengarkan, ya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Masuki. Ya, dalil tentang akidah itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Ayo, silakan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, siapa yang bisa membacakan atau tahu artinya? Yuk, siapa? Ya, Mas Bayi, silakan. Katakanlah, Nabi Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ya, itu adalah artinya. Luar biasa, Mas Bayi, ya. Terima kasih. Dalam surat Al-Ikhlas, ya, itu yang artinya katakanlah dialah yang Maha Esa. Ya, dalam esa itu artinya berarti satu atau tunggal. Ya, Allah itu satu atau esa. Itu berkaitan dengan apa? Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila
kita sebagai pelajar Pancasila, ternyata dalam akidah juga berkaitan dengan dasar negara Indonesia kita, ya. Artinya kita juga harus dapat menerapkan atau mengamalkan dari sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. Allahul Huwallahu Ahad, dialah yang Maha Esa. Kemudian Allahus Shomad, Allah dapat meminta segala sesuatu, ya. Semua apapun yang kita minta itu adalah mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan, tidak dilahirkan, ya. Kemudian tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, ya. Itu dalil dalam Al-Quran yang tentang akidah Islam kita, akidah kita, ya. Dasarnya itu Allah menurunkan surat Al-Ikhlas melalui siapa? Malaikat siapa yang menyampaikan wahyu? Iya, betul sekali, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Nah, selain kita mempercayai adanya Allah, ya, itu juga keberadaan malaikat dan nabi-nabi atau nabi dan rasul juga di dalam keyakinan kita dalam muslim, ya, orang Islam. Selanjutnya dibaca tentang ini yang berakidah Islam, artinya meyakini dan menjadikan dasar Islam sebagai pedoman hidup, ya. Seorang muslim yang menginginkan akidah dan dasar Islam yang kuat harus mengikuti pedoman yang jelas dan pasti agar tidak terombang-ambing oleh godaan dan prasangka yang lemah, ya. Iman kita, akidah itu kan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus mempunyai ikatan yang kuat, ya. Ikatan yang kuat, ikatan manusia kepada penciptanya yang menciptakan manusia dan isi alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini sekarang Bu Nur akan memberikan kisah, ya, kisah dari Siti Masito, ya. Pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium aroma yang sangat wangi. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, wangi apakah ini?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ini
sisirnya anak Fir'aun, kemudian seketika itu sisirnya jatuh, Siti Masito itu kemudian mengambil sisir ya yang jatuh itu, kemudian membaca Bismillah ya. Setelah mendengar ucapan yang lafaz Bismillah itu, anak Fir'aun itu bertanya kepada Siti Masitohnya, apakah kamu punya Tuhan? Kemudian si anaknya Fir'aun mengadu kepada ayahnya ya, bahwa Siti Masito itu ternyata punya Tuhan selain Fir'aun. Kemudian Siti Masito dipanggil oleh Fir'aun ya, kemudian ditanya oleh Fir'aun, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Kemudian Siti Masito menjawab ya, Tuhanku dan Tuhanmu itu sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana reaksi Fir'aun? Marah, jelas ya, marah. Kemudian Fir'aun memberikan perintah kepada pengawalnya untuk menyiapkan wajan yang besar ya, wajan yang dipanaskan. Seperti apa rasanya ya? Kemudian Siti Masito itu dimasukkan ke dalam wajan yang sangat panas itu ya, wajan yang mendidih, kemudian dimasukkan, kemudian kemudian dipanggillah anak beserta Siti Masito ya, dimasukkan ke dalam wajan yang mendidih itu. Tapi Siti Masito itu berpesan kepada Fir'aun, tapi keinginannya adalah ketika nanti tubuhnya sudah hancur, tubuh atau tulangnya yang tersisa itu dibungkus menggunakan kain, yang dibungkus menggunakan kain, kemudian nanti minta untuk dikuburkan. Fir'aun kemudian menyetujuinya, ya saya akan menuruti keinginannya. Kemudian satu persatu dari mulai anaknya dicelupkan ke dalam wajan yang mendidih ya, na'udzubillah min dzalik ya, Allah, panas sekali itu. Kemudian anak pertamanya, kemudian berikutnya, sampai yang bayi pun dicelupkan ke dalam wajan. Yang bayi bilang, ya Bapak Ibu, siksa di dunia ini itu lebih ringan daripada siksa nanti di akhirat. Kemudian Siti Masito akhirnya masuk ke dalam wajan itu ya, karena tadi ucapannya tadi. Nah, dari pelajaran itu ya, bahwa Siti Masito meninggal dalam keadaan tauhid ya, tauhidnya kepada Allah ya. Dan tadi pesannya adalah ternyata siksa di dunia itu lebih berat daripada siksa di akhirat. Ya. Nah, itu adalah cerita
panas itu. Ya. Selanjutnya dari kemudian perilaku-perilaku ya yang sesuai dengan akidah Islam. Ya, yang pertama kemarin kita sudah membahas ya, yang tidak boleh berbicara bohong, kemudian apalagi tidak boleh munafik, kemudian apalagi tidak boleh minum-minuman keras ya, bermaksiat ya. Itu adalah perilaku-perilaku yang kita bisa mencerminkan tentang ikatan kita kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bunur kasih tugas ya, catat ya, dicatat. Berarti tugasnya adalah tuliskan 10 hal yang bisa 10 hal yang dapat merusak akidah Islam ya. 10 hal yang dapat merusak akidah Islam. Ya, nanti kita cocokkan di pertemuan depan. Paham? Alhamdulillah. Cerdas semuanya. Ya. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, Bunur akhiri. Kemudian sudah siap-siap untuk ketua kelas. Dimohon untuk menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah.